ayat 13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad din. Baca surah Asy-Syura 13. Yang punya HP itu buka. Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura 13. Syara'a lakum minad din ma wasabihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fi syara'a telah disyariatkan, Allah telah mensyariatkan lakum bagi kamu minad din dari agama, ad-din itu kita terjemahkan agama. Jadi yang disyariatkan oleh Allah kepada para nabi itu agama. Syara'a lakum minad din ma wasabihi Nuha, seperti yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, sama seperti yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa, demikian juga yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, Nabi Isa. Sama. Kalau orang Pageralan bilang semegi, ada orang Pageralan, orang Lahat, semegi, sami mawon, gegoh gawoh, jadi sama baik, samo baik. Jadi yang diperintahkan agama ini para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasul Nabi Muhammad. Sama, yang diperintah adalah agama. Para nabi ini tidak diperintah untuk membangun dinasti, tidak membangun kerajaan, tidak membangun tentara untuk menghancurkan orang kafir. Yang diperintahkan itu membawa ad-din, syariat ad-din. Apa perintahnya? An aqimuddin, hendaklah kamu tegakkan agama. Yang diperintah tegakkan agama, bukan daulah. Ini sekarang kaum politisi menganggap pentingnya politik, sehingga politik itu penting, harus kita rebut, kita ambil. Kalau mengikut para nabi, nabi tidak mengajarkan itu. Yang diperintahkan tegakkan agama, laksanakan agama. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kamu berfirqah-firqah di dalamnya. Paham ya? Kamu tegakkan agama, jangan, larangan nih, kamu berfirqah-firqah di dalamnya. Artinya kalau jangan berfirqah apa artinya? Berjamaah. Ini syariat. Jadi ada dua pilar yang dibawa oleh para nabi. Satu adalah akidah, kalimat thayyibah. Yang kedua al-jamaah. Maksudnya apa? Islam, agama Islam diterapkan dalam kehidupan itu dengan sistem berjamaah. Berjamaah itu bersama-sama, hidup bersama. Kalau dalam tinjauan sosiologi itu ada dua masyarakat. Satu masyarakat paguyuban. Bahasa Belandanya Gemeenschap. Yang kedua masyarakat patembayan, yaitu masyarakat Geselschap. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan orang banyak yang berhimpun dalam satu tempat, yang mereka hidup bersama, mengaku nilai-nilai tertentu. Tetapi untuk masyarakat paguyuban, daya tariknya yang menjadi perekatnya adalah karena ikatan batin.
Misalnya saudara, suku, termasuk kumpulan keagamaan. Jadi yang mengikat itu ikatan batin. Kita kumpul di sini urusannya apa nih? Bisnis bukan? Fulus bukan? Karena kepentingan tahun 2004 bukan? Kenapa kita kumpul? Karena ada ikatan ukhuwah dan ikatan agama. Dasarnya iman, betul? Nah, ini satu bentuk masyarakat seperti ini. Jadi dia kumpul, tapi kumpulnya itu adalah dalam melaksanakan agama. Hatinya sama, diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Ini yang dibangun oleh para nabi. Dibangun oleh para nabi. Maka umat seperti ini juga disebutnya kaum. Kaum juga disebutnya umat. Juga disebutnya jamaah, al-jamaah. Jadi sama ini yang dibangun oleh para nabi. Jadi yang dibangun oleh para nabi itu membangun umat. Membangun satu kaum muslimin, umat Islam, itu yang dibangun. Nabi Ibrahim tidak membangun kerajaan, yang dibangun umat, masyarakat, yang dipersaudarakan dengan akidah, didasar kepada akidah, direkat oleh ukhuwah Islamiyah. Nabi Musa juga begitu, membangun kaum, tidak punya kerajaan. Mana kerajaannya? Nabi Ibrahim tidak jadi raja, Nabi Nuh tidak jadi raja, Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa apalagi, dan Rasulullah sendiri juga tidak menjadi raja, tidak membangun kerajaan. Dia tidak punya istana, rumahnya aja ngemper di masjid, hanya berapa meter kali berapa meter. Beliau dondomi sendal sendiri. Dondomi ngerti ya? Jahit. Kalau jahit pakai mesin jahit, Pak. Dondomi mesti pakai tangan. Beliau pergi ke pasar sendiri. Beliau pernah datang dihormati, pada berdiri semuanya. Kata Nabi, duduk kalian semua. Jangan kau hormati aku layan seperti mereka menghormati raja-rajanya. Lastu bimalik, aku bukan raja, aku hamba dan utusan Allah. Beliau bersama-sama dengan umat, tidak ada aturan protokoler, tidak ada. Beliau juga merasakan seperti yang lain. Di rumah pernah nggak ada beras kalau kita. Cuma ada 2, air dan korma saja. Selama 20 hari, bayangkan. Ratu ngendi sing umay orang di sego. Nggak ada. Nabi Muhammad. Kalau pagi-pagi istrinya nggak ada apa-apa, nggak ada sarapan, kalau gitu saya tak puasa. Ya Allah, indah sekali akhlaknya. Masya Allah. Jadi Nabi yang dibangun umat. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, yang beliau bangun bukan istana. Yang beliau bangun bukan tentara, tapi yang dibangun masjid. Ini lambang keperadaban yang religius, umat yang religius, masyarakat agamis, masyarakat ibadah yang berakidah. Lalu dipersaudarakan antara muhajir dan ansor. Inilah yang disebut dengan kaum, ini yang disebut dengan al-jamaah itu. Jadi jamaah, kumpulan orang beriman, daya tariknya bukan politik, bukan ekonomi, tapi ikatan akidah keimanan. La ilaha illallah. Paham ya? Ini al-jamaah. Kemudian kalau ini Pak Tembayan, satu bentuk masyarakat yang ikatannya, daya tariknya karena ekonomi. Di kota itu urusannya pada kumpul semua, apa? Kenapa? Karena fulus. Kita lewat depan rumah makan, ditawari ramah lagi, Pak silakan Pak mampir, pramuniaganya. Dicari yang cantik, yang senyum, aduhai, pintar ngomong, halus. Pak silakan Pak, duduk di mana aja dipersilahkan. Sesudah duduk dalam hitungan menit saja, tidak lama, kemudian disodorkan, Pak silakan mau makan apa, ini menunya. Saya omong-omongnya sampai ngomong itu dalam waktu yang sekian menit, keluar semua. Sate ayam, berapa tusuk, sate kambing, gulai, macam-macam apa yang kamu minta dikasih. Minumnya apa Pak? Coba. Mau minum es doger, mau minum es teler, es mendem atau apa semuanya. Pokoknya apa yang diminta dikasih. Betul nggak? Baik, bener. Kenapa dia baik? Ada fulusnya. Coba sampean makan sewareknya kemudian
berhubung ini kami sudah selesai makan, maka kami ucapkan jazakallah khairan jazak. Yang ramah jadi apa? Marah. Nggak mungkin tangkap sambil satpam panggil, nih Pak tangkap nih nggak mau bayar nih. Nah, karena memang ikatannya ikatan patembayan tadi. Kita berdiri pinggir jalan ada bus lewat. Pak mana Pak? Bandung. Oh iya, berhenti coba dia. Apanya kita ponaannya bukan, apanya bukan coba. Diangkat tas kita ini dibawa. Baik, bener. Karena ikatan, apalagi ikatan politik, sama-sama ada kepentingan. Jamaah bukan itu. Tapi sama-sama diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Bersaudara, berkasih sayang, bekerja bersama-sama, tolong menolong. Maka ada dua gambaran, kal jasadil wahid. Digambarkan seperti kal jasadil wahid, kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Ada lagi kal bunyan. Seperti bangunan. Coba. Indah sekali, persatuannya indah sekali. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Jempol terantuk batu. Matanya lihat. Bibirnya ngomong, waduh. Tangannya bergerak, dipijat. Betul? Kal jasadil wahid, mata lihat sambel. Lapor ke otak sini. Otaknya merintah, ambil. Emplok. Masukin kemana? Ke perut. Tapi tidak dipek dewe, dibagi seluruh tubuh. Betul? Masa ana mata ndelok sambel, ngene mata aku sing ndelok kene ceplokke matamu. Ndak ada, maksudnya ke mulut. Bangunan kalbunyan, coba lihat. Apa? Batu, bata, semen, pasir, paku, kayu, genteng, seng jadi satu. Saya jadi batu, bawah kamu. Mikul, kamu ruso kuat kamu. Jangan batu di atas nih, banding gundulmu malah penyok. Saya pasir yang kecil, jangan menyendiri, wis cilik kemelinti. Bersatu kamu menyatu dengan semen, dengan air, menjadi perekat yang kuat. Saya kayu di atas, ya sekarang nggak ada kayunya, yang ada baja ringan. Oh, sangga itu atap itu bersatu dengan yang lain, songga atas. Kamu atap di atas, jangan di bawah. Jadi genteng kalau di bawah diinjek-injek hancur. Di atas tempatmu. Tugasnya apa? Mayungi kami yang ada di bawah dari hujan ataupun terik matahari. Indah. Nah, sekarang dalam jamaah itu sampai jadi apa? Ayo, mau ngambil di bagian yang mana? Saya mau di depan, saya paling depan. Silakan depan. Saya di belakang aja, silakan kuatkan. Dagang yang pinter, usaha yang bagus, duitnya kumpulkan banyak, kuatkan perjuangan. Sama. Jangan jadi depan enggak, di depan mengalang-alangi, di depan malangi, di belakang nyerimpeti. Ayo ikul gotongan rumah dulu, zaman dulu pindah rumah kan rumahnya digotong. Dia orang sudah pendek nyari yang tinggi. Mekol nih, ini tinggi, sini tinggi juga. Lah ini nyari yang pendek sikilnya gantung. Ayo. Nah, ini yang begini ini penumpang gelap namanya. Gajul ya ben. Ada jamaah tapi numpang, tidak ada rasa tanggung jawab. Rumongso handar beni itu tidak ada. Saya jamaah, saya apa sekecil apapun kita mesti berbuat untuk Islam. Paku kecil, tapi dia mampu merakit semuanya. Jadi fungsinya apa kita tergantung. Oh saya orang kaya, hartamu itu jadikan untuk masuk surga. Saya orang pintar, orang alim, depan ajari masyarakat ini semuanya. Saya ilmu nggak punya, harta nggak punya, tenagamu bedas, amal soleh kapan aja. Ada gunung meletus, Melayu kono, gunung meletus, melu meletus. Amal soleh sana, apa yang diperlukan? Lah saya duit nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga letoy begini, dongo.
Doa juga saya nggak hafal. Saya dulu waktu nggak sekolah saya beler, nggak sekolah. Doa nggak hafal-hafal saya. Wis meneng wae, senyum, nyengir kan. Ketemu Iwan nyengir, ketemu Iwan senyum, itu aja. Senyum juga saya nggak bisa, saat muka saya muka monyet. Wah, sudah dipendem wae gue. Jadi harus berfungsi. Ini apa fungsinya jamaah itu? Itu intinya. Berat sama dipikul, ringan sama dicinjing, mau ngambil bagian yang mana. Tapi jangan menjadi makhluk yang tidak berperan. Jadi jamaah adalah bentuk kehidupan bersama yang dihimpun oleh karena akidah, direkat oleh ukhuwah, tujuannya ridho Allah SWT, bukan politik, bukan ekonomi. Dan tidak ada batas-batas wilayah kemanapun, karena Nabi itu bersifat universal, rahmatan lil alamin. Adapun tadi tahfidz tidak diajarkan jamaah imamah, ya mungkin subjektif ya. Satu anak, mungkin anak yang lain juga enggak atau bagaimana, itu omong sendiri sama gurunya sana, jangan kepada saya. Saya suruh, artinya saya suruh marahin gurunya kan, sama aja ngadu. Datang sendiri, pasti masuk, buktikan gitu. Jadi ada andil, karena mendidik anak itu jangan dipercayakan sepenuhnya kepada guru, karena guru itu tidak mungkin selamanya ngawasi. Mungkin sudah diajarkan, anaknya aja yang beler. Bisa saja kan? Bisa, sama. Jadi sepetarangan ayam itu telur, ada yang nggak netes kok. 12 itu kadang netes, tidak menetes 2, jadi ndok kopior namanya. Nah, jadi tidak belum tentu. Makanya kalau memang ada pada yang bagus itu disampaikan. Ini kok pelajaran jamaah iman tidak diajarkan. Murid-murid yang kini nggak percuma sing ngajari nang kono. Saya kira ini barangkali waktu ya membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah walaupun jarang ketemu, tapi mudah-mudahan kita sama-sama nanti dikumpulkan di dunia juga sampai di akhirat bersama-sama orang-orang soleh, para nabi insya Allah. Oleh karenanya saya berharap amalkan jamaah itu dengan sesungguhnya, karena Allah, karena ikhlas. Amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita praktekkan dalam kehidupan. Sholat 5 waktu berjamaah, itu yang menjadi ciri khasnya. Sholat sunnahnya ditingkatkan, sholat malamnya, sholat duhanya, sedekah dan infaknya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Saling mendoakan. Kalau lamo tidak ketemu, lamo tidak besuwo sekali di kandang kudo, ya tetap kita doakan. Imam kita doakan yang sibuk luar biasa ngurusi umat, amir kita. Kalau ada yang duafa kita bantu, jangan dibiarkan hanya jadi tontonan. Umay arek rubuh, umay mbok rondo arek rubuh, lucu ya. Bukan begitu. Sikap, ambil sikap, tindakan. Itu kita ayo gotong royong, kita betuli rumahnya. Itu jamaah namanya. Insya Allah nggak merusak siapa-siapa. Jamaah itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Ono sing loro ditilii, ya. Kalau tidak mampu kita sengkuyung bareng-bareng dipikul. Itu jamaah, itu intinya di situ. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.